Hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, lanjut kabar yang mantap jos. Nah, yang pertama nanti datang dari perusahaan Thales Belgium, bos. Yang baru-baru ini ternyata telah mendatangi perusahaan pencipta pesawat terbang kita Indonesia, yaitu PT DI, PT Dirgantara Indonesia. Dan dilaporkan bahwa kedatangannya ini pun adalah untuk melanjutkan kerjasama di bidang roket. Nah loh, pertanyaannya nih bos, lantas roket seperti apakah itu yang mau digodok antara PT DI dan Thales Belgium ini? Apakah roket antariksa untuk keluar angkasa ataukah roket untuk senjata militer Indonesia? Setelah ini kita kupas bosku. Kemudian nanti kabar kedua datang dari Prindavan India untuk Indonesia. Nah, negara India pun baru-baru ini kabarnya kembali lagi dengan percaya diri menawarkan jet tempur ringannya dengan bersenjatakan rudal BrahMos NG kepada Indonesia. Nah loh, lantas jet tempur seperti apakah itu dan rudal BrahMos NG seperti apakah yang ditawarkannya lagi ke Indonesia? Penasaran beritanya? Cus, Markipas, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, kabar pertama datang dari perusahaan teknologi Thales Belgium yang kini bakal melanjutkan kerjasama baru dengan PT Dirgantara Indonesia, bos, yaitu kerjasama roket. Nah, roket apakah yang dimaksud? Oke, admin kutip dari akun Facebook dan Instagram resmi @officialptdi, bos. Pada tanggal 15 Januari kemarin dilaporkan bahwa PT DI telah menerima kunjungan dari Thales Belgium di kawasan Produksi 3, Tasikmalaya, Jawa Barat. Dan tak main-main, kunjungan mantap dari perusahaan Thales Belgium ini pun dilakukan, katanya adalah dalam rangka mengaktifkan kembali kolaborasi yang pernah terjalin. Nah, disebutkan bahwa delegasi Thales Belgium ini pun dipimpin oleh Domain Direktur Thales Belgium yaitu Mr. Thomas Collinet. Dan delegasi Thales Belgium ini pun diterima langsung oleh Direktur Niaga Teknologi dan Pengembangan PT DI yaitu Bapak Mof Arif Faisal beserta dengan jajaran manajemen PT DI, bos. Dan mantapnya, dalam kunjungan ini, delegasi Thales Belgium ini pun diajak untuk melihat langsung fasilitas produksi Folding Fin Aerial Rocket atau FFAR dan Wrap Around Fin Aerial Rocket atau WAFAR. Di mana kedua produk ini adalah dua produk roket andalan yang disiapkan PT DI untuk dapat memenuhi kebutuhan sistem senjata TNI, Tentara Nasional Indonesia, bos. Mantap jos. Nah, jadi ternyata roket yang dimaksud adalah roket untuk senjata, bos. Bukan roket antariksa ataupun roket luar angkasa. Lantas, pertanyaannya kini, bagaimanakah skop kerjasama antar kedua perusahaan ini? Apakah mereka akan join untuk membangun fasilitas produksi roket di Indonesia? Oke, terkait kerjasama ini, Bapak Mof Arif Faisal, Direktur Niaga, Teknologi dan Pengembangan PT DI ini pun mengatakan seperti ini, bos. Katanya, kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan PT DI dan Thales di Bali International Air Show 2024 lalu yang membahas terkait rencana Thales untuk melakukan ekspansi investasi pada sektor pertahanan di Indonesia yang kemudian kini mendorong kedua belah pihak untuk mempererat kembali kerjasama yang pernah terjalin sejak tahun 1980-an silam. Kemudian lanjut katanya, tidak hanya itu, keberlanjutan kerjasama ini pun juga menunjukkan kesiapan kami dalam memenuhi kebutuhan roket di Indonesia. Dan diharapkan penguatan kerjasama ini dapat memicu peningkatan kebutuhan roket di Indonesia dengan memanfaatkan kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki oleh industri dalam negeri, dalam hal ini PT DI, ujar beliau. Mantap jos. Nah, jadi melalui kesempatan ini disebutkan bahwa Thales Belgium kini berencana, bos, untuk menginisiasi kerjasama dimulai dari perakitan produk roket 2,75 inch atau 70 mm di fasilitas PT DI yang kemudian dilanjutkan secara bertahap menuju transfer produksi dari Thales Belgium ke PT DI. Dan diharapkan hal ini pun dapat mendongkrak nilai TKDN roket PT DI menjadi di atas 40%. Dan dalam pertemuan kemarin,
PT DI dan Thales Belgium pun juga berdiskusi terkait arah kerjasama untuk pengembangan unguided rocket dan guided rocket, bos. Nah, jadi mereka juga akan mengembangkan roket konvensional dan roket berpemandu nih, guided rocket, yaitu roket presisi yang bisa dikontrol pergerakannya. Dan dikatakan lagi bahwa dengan dukungan penuh dari Kementerian Luar Negeri RI, penguatan kerjasama PT DI dan Thales Belgium ini pun diharapkan dapat meningkatkan kesiapan PT DI dalam memenuhi kebutuhan roket TNI, khususnya dalam pemenuhan Alpalhankam TNI 2025-2029. Mantap, mantap, jos. Oke, lanjut kabar mantap terbaru, kini datang dari India, bos. Jadi jika kemarin mereka menawarkan BrahMos dan bersedia memberikan pinjaman sebesar 450 juta US dollar untuk permintaan rudal BrahMos ini, dan meskipun belum deal, namun pembicaraan ini pun akan dilanjutkan saat Pak Prabowo nanti datang berkunjung ke India, bos, 26 Januari nanti. Dan kini kabar terbarunya, India pun menawarkan lagi, bos, jet tempur ringannya yaitu Light Combat Aircraft atau LCA Tejas dengan rudal BrahMos NG. Nah, jadi jet tempur Tejas ini pun adalah jet tempur ringan, bos. Jadi bisa dikatakan sekelas dengan FA-50, kemudian T-50 Golden Eagle ataupun mungkin juga Yak 130-nya Rusia. Namun perbedaannya dan sangarnya, jet tempur ringan India yaitu LCA Tejas buatan Prindavan ini pun sudah terintegrasi dengan rudal canggih BrahMos NG alias rudal BrahMos Next Generation yang merupakan varian mini dari rudal jelajah supersonik BrahMos. Dikatakan bahwa versi ini saat ini sedang dalam tahap pengembangan, bos, di mana rudal BrahMos NG ini diharapkan memiliki bobot dan ukuran yang lebih kecil sehingga memungkinkan integrasi dengan berbagai platform yang lebih luas termasuk jet tempur LCA Tejas. Dan meskipun bentuknya kompak, rudal ini pun diproyeksikan dapat mempertahankan jangkauan sekitar 290 km dan mencapai kecepatan hingga Mach 3,5 sehingga memberikan kemampuan anti kapal dan serangan darat yang gacor, bos. Nah, mantap, mantap, jos. Pertanyaannya nih, menurut kalian, apakah Indonesia, militer kita akan tertarik dengan jet tempur ringan dari negeri Prindavan ini? Kalau menurut admin sih, saat ini sepertinya bukan prioritas, bos. Tapi kalau rudal BrahMos NG-nya sih ya, boleh-boleh ya kan? Nah, jadi bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax, Indo Magazines.